Bab 801. Pada saat ini, Fiona berbicara lagi, tersenyum, benar, Mer Watson, menantuku ini bukan hanya petarung yang baik, tetapi dia juga memiliki keahlian tertentu. Aku memanggilnya hari ini dengan harapan dia akan bisa membantumu. Benarkah? Katakan padaku. Lawrence tersenyum, penasaran. Menantu laki-laki saya adalah seorang praktisi medis yang baik dan tahu semua tentang obat-obatan. Izinkan saya memberitahu Anda tentang seorang nyonya muda dari keluarga bangsawan kelas 1 di Eastfield, Sharon George dari keluarga George. Dia telah menderita penyakit aneh yang membuatnya gemuk. Fiona mulai menceritakan tindakan heroik Jack. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, dia berkata, katakan padaku, bukankah dia luar biasa? Dia benar-benar membantunya menurunkan berat badan dalam waktu 3 hari. Dia berubah dari gemuk menjadi wanita muda yang langsing dan cantik. Sungguh keajaiban. Untuk bisa menurunkan begitu banyak berat badan dalam waktu 3 hari, dia pasti hebat dalam apa yang dia lakukan. Irene berseru ketika dia mendengar itu. Dia menatap Jack. Lihatlah saya. Saya telah melahap diri saya dengan banyak makanan enak, dan sekarang ada begitu banyak lemak di sekitar pinggang saya, katanya. Bisakah Anda memberi saya salah satu pil ajaib itu? Bantu saya menurunkan berat badan juga. Tolong. Jack hanya melontarkan senyum tipis ketika mendengar itu. Saya punya obatnya, Bu, tapi saya tidak bisa memberikannya begitu saja, jawabnya. Ini sangat mahal. Kamu tidak bisa hanya berharap untuk membelinya dengan sedikit uang. Irene tiba-tiba merasa malu. Tidak masalah sama sekali, katanya cepat sambil menyeringai. Katakan berapa harganya, aku akan membelinya darimu. Tentu saja, sesuatu yang sangat efektif akan bernilai tinggi. Jaden mendengarkan percakapan itu, dan tiba-tiba merasa tidak senang. Kamu sangat perhitungan. Kami mentraktirmu makan ini senilai lebih dari $1 juta, dan kamu masih meminta uang untuk satu pil. Apakah kamu belum pernah melihat uang dalam hidupmu sebelumnya? Di sini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan santai, tapi kami juga tidak kekurangan uang. Beritahu kami berapa jumlahnya. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai amal. Namun, Jack hanya tersenyum. Keluarga Watson seharusnya bisa membayar obatnya, kan? Karena kalian semua punya banyak uang, katanya. Sebenarnya tidak semahal itu. Yang satu hanya 300 juta. 300 juta. Satu pil pelangsing berharga 300 juta. Apa kau bercanda? Jaden segera berteriak, tetapi dengan cepat tersenyum. Sepertinya kamu mencoba menipu kami, mengetahui bahwa kami kaya, Dia berkata. Jack menjawab, sudah saya katakan bahwa obat itu mahal. Itu karena biaya dasarnya sangat mahal, dan yang lebih penting, itu efektif. Orang seperti ibumu tidak akan rugi banyak. Jika dia minum pil sekarang, semua lemaknya akan mencair malam ini. Apakah itu ajaib? Jelas terlihat bahwa Jaden sinis. Baiklah kalau begitu. 300 juta, katanya. Berikan nomor rekeningmu padaku dan aku akan melakukan transfer sekarang. Tapi jika ibuku belum kehilangan berat badan sampai besok, aku akan memenggal kepalamu. Apakah kamu masih berani membuat kesepakatan ini? Kenapa tidak? Jack langsung memberikan nomor rekeningnya. Sulit bagi Jaden untuk melanjutkan, tetapi dia tidak bisa mundur dari situasi sekarang, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya saat dia mentransfer $300 juta kepada Jack. Selena dan Fiona sama-sama sadar bahwa Jack memang memeras pria lain, hanya karena pria itu bertindak begitu tinggi dan perkasa. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Jaden benar-benar akan membeli obat Jack demi menjaga martabatnya. Karena mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan $300 juta dengan sedikit usaha, mereka secara alami tidak repot-repot menghentikannya. Selain itu, Jack telah mentransfer miliaran dolar yang diperolehnya terakhir kali ke rekening bank keluarga Taylor baru kemarin. Sekarang mereka kekurangan uang. Selena juga khawatir dengan apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Tentu saja dia senang, bisa mendapatkan 300 juta ini. Jack dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam saku dan menggeliat di dalamnya. Ketika dia mengeluarkannya, satu pil tergeletak di telapak tangannya. Dia mendorongnya ke arah Irene. Putramu cukup bagus, Bu. Dia anak yang berbakti. Ini pil pelangsing yang dia belikan untukmu. Irene sedikit terkejut. Kamu hanya memasukkan obat yang begitu mahal ke dalam sakumu. Dan itu bahkan tidak ada di dalam kotak. Jack menyeringai. Ini sebenarnya tidak begitu berharga, setidaknya, tidak bagiku. Itu hanya $300 juta, kan?
Bab 802. Kata-kata Jack membuat Irene, Lawrence, dan yang lainnya terdiam lagi. Jelas bahwa orang ini mendongkrak harganya. Tidak peduli bahwa dia memeras 300 juta dolar dari mereka, sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa obat itu tidak begitu berharga. Itu benar-benar tidak begitu berharga. Tidak mahal sama sekali jika ternyata efektif untuk ibu. Dan itu juga tidak terlalu berharga, sekarang aku memikirkannya. Lagi pula, kepalamu sendiri mungkin bernilai 300 juta. Kepala yang cukup bagus untuk dipukul. Kata Jayden sambil tertawa. Ayo makan. Lawrence berbicara, menyeringai. Dia tahu orang macam apa putranya itu. Semua orang tersenyum ketika Jayden berbicara, seolah-olah dia sedang membuat lelucon, tetapi jika obat Jack ternyata tidak sedikit pun efektif, dan dengan 300 juta dolar yang dia keluarkan untuk mereka, dia benar-benar akan menggali kuburnya sendiri. Selain itu, jika bukan karena istrinya membujuk mereka untuk bertemu mantan primadona kelas mereka dan untuk melihat bagaimana keadaannya, dia tidak akan mau datang. Rasanya seolah-olah makanan ini membuang-buang waktu mereka yang berharga. Fiona tersenyum. Kamu sangat lucu, Tuan Muda Watson. Kamu benar-benar tahu cara bercanda. Di sini, dia melihat Irene di sampingnya. Saya ingat tuan tua keluarga Watson menderita penyakit aneh, katanya. Setelah kita selesai makan, mari kita suruh menantu laki-lakiku untuk menjenguknya. Dia mungkin bisa menyembuhkan tuan tua. Sudahlah. Kakek saya telah menjalani perawatan selama beberapa bulan di Amerika, dan dia masih tidak lebih baik, meskipun industri medis mereka sangat maju. Bagaimana menantu Anda berharap untuk menyembuhkannya? Aku sudah ragu dengan pil pelangsing yang katanya akan membantu ibuku menurunkan berat badan. Kakekku sudah sangat tua. Jika dia tidak menyembuhkan kakekku tapi malah membunuhnya, dia mungkin tidak akan mati sendirian, menyeretmu, Bibi, serta putri kesayanganmu itu. Jayden memutar-mutar gelas anggur merah di tangannya, berbicara perlahan, senyum dingin di bibirnya. Itu adalah sebuah ancaman. Pasti sebuah ancaman. Fiona sedikit ketakutan. Dia menatap Jack. Jack, jika Anda tidak yakin tentang ini, jangan lakukan itu, katanya. Kita akan kembali setelah selesai makan. Lagi pula, penyakit tuan tua Watson bukanlah penyakit biasa. Dia bahkan tidak sembuh setelah menerima perawatan di luar negeri. Aku baik-baik saja dengan itu. Lagi pula aku tidak mengenal tuan tua Watson. Jack mengangkat bahu. Dia benar-benar baik-baik saja dengan itu. Jika Fiona tidak mengganggunya untuk datang dan mendiagnosis keluarga Watson, dia tidak akan datang. Lebih jauh lagi, keluarga itu bersikap begitu tinggi. Dia benar-benar tidak ingin menyembuhkan orang tua itu. Kamu baik-baik saja dengan itu. Saya pikir kamu hanya seorang dukun. Kamu tahu bahwa kamu tidak dapat menyembuhkan penyakit kakekku, jadi kamu tiba-tiba bersalah. Jayden menyunggingkan senyum tak menyenangkan. Tapi itu mungkin yang terbaik. Kami datang ke sini untuk mencari rumah sakit terbaik dan spesialis terbaik untuk perawatan. Bagaimana bisa orang sepertimu dibandingkan dengan seorang spesialis? Jack tersenyum setelah mendengar itu. Memang, tidak ada ruang untuk membandingkan. Karena saya bahkan tidak mau membandingkan diri saya dengan mereka. Sharon George telah melihat banyak spesialis di sini sebelumnya, tetapi mereka semua tidak berguna. Benarkah? Aku sangat penasaran sekarang, apakah kamu belajar pengobatan barat atau pengobatan Cina? Lawrence tersenyum. Ayah saya mengatakan bahwa beberapa praktisi pengobatan Tiongkok cukup baik. Sejujurnya, saya ingin mencobanya, karena menurut saya pengobatan barat adalah yang terbaik. Jauh lebih baik daripada pengobatan Tiongkok. Tetapi orang tua itu bersikeras bahwa pengobatan Tiongkok adalah yang terbaik, lebih baik, itu mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi saya ingin mencari praktisi pengobatan Tiongkok kali ini dan mencobanya untuk menghancurkan ilusinya tentang hal itu. Jelas bahwa Lawrence memandang rendah pengobatan Tiongkok, berbicara seolah-olah itu sama sekali tidak berguna. Saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Ayahmu memiliki selera yang cukup bagus. Latihan ini semakin lama semakin tidak menarik perhatian karena jumlah murid pengobatan Tiongkok sekarang semakin berkurang. Sebagian besar mahasiswa kedokteran mempelajari pengobatan barat, sama sekali tidak menyadari pengobatan Tiongkok. Jack tersenyum tipis. Tetapi pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan barat. Saya benar-benar berpikir bahwa pengobatan Tiongkok jauh lebih baik daripada pengobatan barat. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak datang ke rumah kami dan mempraktikkan kata-katamu?
Mungkin saja kamu bahkan tidak dapat mendiagnosis penyakit apa yang dia miliki. Kakek akan mati tanpa kata-kata. Hah? Jaiden benar-benar tertawa terbahak-bahak. Bab 803. Jack mengerutkan kening saat mengamati seringai di wajah Jaiden. Dia merasa seolah-olah duo ayah dan anak itu tidak terlalu peduli dengan penyakit tuan tua itu. Selain itu, mereka tampak seperti sedang mencari dokter untuk tuan tua itu, tetapi tidak ada sedikit pun kesedihan di dalam diri mereka, sulit untuk mengetahui apakah tuan tua itu berada di ambang kematian. Tentu, aku akan mencobanya karena kalian berdua sangat mengabaikan pengobatan Tiongkok. Lagi pula aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Aku hanya akan membantu menyembuhkan tuan tua itu. Jack merentangkan tangannya dan berbicara dengan lesu. Matanya terpaku pada Lawrence, yang duduk di seberangnya. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa sudut bibir pria itu berkedut ketika dia menyebutkan bahwa dia akan menyembuhkan tuan tua itu. Dia gelisah. Namun, kegelisahannya dengan cepat menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Baiklah, tapi berapa biaya yang akan kamu kenakan untuk kami kali ini, Jack? Kamu tidak bisa melakukan ini secara gratis, kan? Setidaknya harus ada biaya konsultasi, bahkan jika kamu tidak bisa mengobatinya. Lawrence bertanya, tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak akan membebankan biaya apapun kepada Anda kali ini, dan saya tidak akan mengenakan biaya setelah saya merawatnya. Mengapa saya ingin menagih Anda? Bagaimanapun juga, saya dapat menunjukkan keajaiban pengobatan Tiongkok dan menunjukkan caranya kepada Anda, itu jauh lebih baik daripada pengobatan Barat. Jack berbicara tepat saat dia mengunyah makanannya, jadi kata-katanya teredam. Tak lama kemudian, mereka semua selesai makan. Fiona sedikit tidak senang dengan bagaimana Jack mengatakan bahwa dia akan memberikan pengobatan gratis, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam ketika dia memikirkan bagaimana dia telah mengambil 300 juta dolar sebelumnya. Tidak lama kemudian, mereka melaju menuju sebuah villa. Tuan tua ada di atas. Aku akan membawamu ke sana. Kakak perempuanku telah menyewa seorang spesialis. Aku tidak tahu apakah dia sudah kembali. Jaiden menyeringai saat dia berbicara. Dia membawa Jack dan yang lainnya ke lantai 2. Tepat ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka melihat spesialis yang disebutkan di atas berjalan keluar dari ruangan. Apakah dia sudah melakukan diagnosis? Bagaimana hasilnya? Lawrence segera melangkah maju dan bertanya ketika dia melihat ini. Spesialis menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat menemukan apapun. Kami telah menjalankan semua pemindaian yang kami dapat dengan mesin kami, tetapi kami tidak menemukan sesuatu yang salah. Ini sangat aneh. Ah, sepertinya para dokter di sini juga tidak baik. Jaiden menghela napas. Melinda memutar bibirnya menjadi senyum pahit. Kita masih harus mencoba apapun yang terjadi. Aku akan pergi ke rumah sakit lain besok dan meminta seseorang untuk mendiagnosisnya. Sepertinya Melinda benar-benar mengkhawatirkan kesehatan kakeknya. Setelah dia berbicara, dia bahkan menoleh untuk melihat lelaki tua yang berbaring di tempat tidur di kamar. Alisnya berkerut rapat. Biarkan aku melihatnya. Aku yakin bisa mengobatinya. Aku bisa melihat semuanya hanya dengan sekali pandang. Jack tersenyum saat dia berbicara. Bab 804. Tidak mungkin. Kamu bisa tahu apa masalahnya, hanya dengan melihatnya. Bibir Melinda sedikit terbuka. Dia sangat terkejut, curiga bahwa dia salah dengar. Dia menatap Irene. Bu, siapa ini? Apakah dia seorang dokter? Irene menganggukkan kepalanya. Dia menantu teman dekat saya. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Adapun keterampilan medisnya, saya sendiri tidak terlalu yakin. Apa maksudmu? Saya seorang spesialis di bidang ini, dan saya telah mengobati banyak penyakit aneh sebelumnya. Saya memiliki reputasi yang cukup baik di Eastfield. Kami tidak dapat menemukan satu masalah pun bahkan setelah menjalankan begitu banyak pemeriksaan, barusan, dan sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu bisa tahu apa yang salah dari satu pandangan. Omong kosong. Kata-kata Jack membuat si spesialis merasa seolah-olah telinganya baru saja ditinju. Dia baru saja akan pergi dengan beberapa dokter lain, dan dia tidak senang setelah mendengar kata-kata Jack. Dia langsung berbalik dan berbicara dengan Jack. Anda pasti berbohong. Dokter Newman di sini sangat berpengalaman dengan pasien hampir mati. Dokter lain juga langsung memberi tahu Jack. Setelah mendengarkan para dokter mengatakan semua ini, Melinda yang tadinya cukup gembira tiba-tiba tenggelam dalam suasana murung. Dia tidak bisa memastikannya sekarang. Pria itu tampak muda,
dan dia tidak melakukan pemeriksaan yang tepat. Bagaimana dia bisa mendiagnosis sesuatu dari pandangan sekilas? Kalau tebakan saya benar, Pak, dia diracun. Jack tersenyum dan memberitahu semua orang. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke arah Lawrence. Menariknya, ekspresi pria itu sedikit berkerut saat mendengar ini. Namun, dia dengan cepat tersenyum. Tidak mungkin. Ayah saya sudah sakit begitu lama. Bagaimana dia bisa diracuni? Dia berkata, dia pasti sudah lama mati jika memang begitu. Uhuk-uhuk. Tuan tua itu tampak gelisah ketika mendengar ini. Dia segera batuk 2 kali, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kakek, Melinda dengan cepat berlari dan menggunakan tisu untuk mengepel darah. Penyakitmu benar-benar memburuk, kakek. Apa yang harus kita lakukan? Setelah dia mengatakan itu, dia berlari kembali dan meraih tangan Jack. Tuan, apakah kakek saya benar-benar diracun? Anda bisa tahu. Karena Anda tahu dia diracun, bisakah Anda memberitahu racun apa itu? Anda akan tahu cara mengobatinya, kan? Jangan khawatir. Rawat saja dia. Kami punya uang untuk itu jika Anda melakukannya. Jack tiba-tiba merasa malu. Tangannya dicengkeram oleh seorang wanita, dan seorang wanita muda berusia awal 20-an, pada saat itu. Dia dengan lembut melepaskan tangannya. Miss Watson, saya baru melihatnya sekali untuk saat ini, katanya perlahan. Aku belum melakukan pemeriksaan yang tepat padanya, jadi aku tidak tahu kondisi lengkapnya. Aku harus memeriksa nadinya sebelum aku bisa memastikan apapun. Baiklah, silakan lakukan, Pak. Melinda berbicara dengan penuh semangat, seolah-olah dia sedang berpegangan pada tali penyelamat. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana dia bisa diracuni? Jika racun itu masalahnya, bagaimana kita bisa melewatkannya? Tuan tua itu hanya kekurangan kekuatan sekarang, dan semuanya normal selain fakta bahwa dia batuk darah. Dr. Newman mendengus marah. Mereka telah menjalankan pemeriksaan selama setengah hari sekarang, menggunakan segala macam mesin untuk menjalankan diagnosis, dan tetap saja, mereka tidak dapat mengetahui apa yang salah dengan tuan tua itu. Sekarang jika seorang pemula muda dapat mengetahui segalanya dari satu pandangan, itu sama dengan menamparkan wajah mereka semua. Akan sangat memalukan jika kabar ini keluar. Jack memperhatikan bahwa spesialis itu tidak akan membiarkan masalah itu berakhir, jadi dia berkata, sebuah nasihat untukmu, pergilah sekarang. Setidaknya kamu akan terhindar dari rasa malu jika aku benar-benar tahu apa yang salah. Bab 805. Anda, para dokter semua marah. Baiklah, aku akan memeriksakan Tuan Tua Watson sekarang. Tidak boleh ada gangguan. Aku hanya ingin salah satu dari kalian tetap tinggal. Adapun kalian yang lain, silakan keluar dan tutup pintu. Pada akhirnya, Jack mengaitkan jari-jarinya di belakang punggungnya dan berbicara dengan nada yang tidak masuk akal, Nona Watson, tolong tetap di belakang. Sisanya boleh pergi. Baiklah, ayo pergi dari sini. Kami akan membiarkan Jack melakukan pemeriksaan dengan benar. Ekspresi Lawrence gelap. Dia menatap Jack lama, berpikir bahwa pemuda itu mungkin tidak akan dapat mendeteksi apapun. Dalam sekejap, semua orang keluar dan Melinda menutup pintu di belakang. Dia kemudian datang sebelum Jack. Dokter, apakah ada alasan mengapa Anda meminta saya untuk tetap tinggal? Kakekmu bahkan tidak bisa berbicara dengan baik sekarang, kan? Tenggorokannya tampak baik-baik saja, tapi dia sepertinya tidak bisa membangkitkan energi untuk berbicara. Benarkah? Jack tidak menjawab pertanyaan Melinda, sebagai gantinya, dia mengembalikannya dengan pertanyaan lain. Itu benar. Kamu bahkan belum memeriksa denyut nadinya. Dan kamu tahu betul kondisinya. Melinda bahkan lebih terkejut. Dia merasa bahwa mungkin saja Jack memiliki potensi untuk mendiagnosis kakeknya. Tuan tua itu memandang Jack. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak ada apa-apa selain keheningan yang terdengar. Aku punya beberapa hal yang tidak ingin kukatakan padamu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Jack menghela napas. Kemudian dia menambahkan, aku menyuruhmu untuk tetap tinggal karena aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang cukup baik dengan tuan tua itu. Aku tidak mempercayai orang lain. Apa yang Anda bicarakan, Tuan? Anda mengatakan bahwa kakek saya telah diracuni, dan sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak mempercayai orang lain. Jangan katakan padaku, ayahku. Jelas bahwa Melinda bukan orang bodoh. Dia dengan cepat menangkap dan menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Tidak mungkin.
Mengapa dia menyabotase kakek? Melinda berusaha tetap setenang mungkin, membuat Jack tersenyum pahit. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir, Pak. Saya bisa menerimanya, katanya. Saya nyonya muda di rumah ini, tetapi mereka tidak terlalu menyukai saya karena saya diadopsi dan dibesarkan oleh kakek. Orang yang paling mencintai saya di keluarga ini adalah kakek saya, dan saya benar-benar tidak ingin melihatnya mati. Jika dia mati, aku tidak akan punya kerabat di keluarga Watson. Aku takut mereka akan semakin menggertakku, mereka bahkan mungkin akan menendangku keluar. Realisasi retak di atas Jack. Sekarang dia baru mengerti mengapa Melinda sangat mengkhawatirkan kakeknya, mengapa dia sangat mencintainya. Jadi itulah sifat hubungan mereka. Setelah dia mendengarkan ceritanya, dia tersenyum. Kalau begitu, saya bisa santai sekarang, katanya. Kalau begitu aku bisa memberitahumu beberapa hal. Aku benar-benar curiga bahwa ayahmu, Lawrence, atau saudaramu ada hubungannya dengan keracunan kakekmu. Adapun alasannya, aku tidak tahu. Di sini, Jack berhenti sejenak untuk melirik lelaki tua yang berbaring di tempat tidur. Tapi saya percaya bahwa tuan tua akan tahu. Untungnya, saya datang hari ini. Jika saya terlambat 2 atau 3 hari, tidak mungkin untuk menyelamatkan kakekmu bahkan jika para dewa sendiri datang. Dia berjalan ke sisi tuan tua. Jack mengeluarkan sebuah kotak kayu dari sakunya dan membukanya, memperlihatkan banyak jarum perak di dalamnya. Saya tahu Anda bisa mendengar saya, Pak. Saya akan melakukan akupuntur terlebih dahulu agar Anda bisa berbicara sementara. Tapi itu hanya sebentar, dan Anda tidak akan bisa banyak bicara, untuk beristirahat dengan baik setelah itu. Saya akan menulis resep untuk cucu Anda sebentar lagi. Dia akan mengambil obatnya, dan Anda harus menggunakannya di kamar mandi Anda. Berendamlah dalam larutan selama setengah jam setiap hari. Kamu seharusnya bisa pulih sepenuhnya jika kamu melanjutkan selama sebulan. Jack menusukkan jarum ke lengan tuan tua saat dia berbicara. Bersambung.